Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan, baik itu nikmat iman Islam dan tentunya nikmat sehat, sehingga kita bisa belajar bersama lagi ya. Dan alhamdulillah hari ini sudah memasuki 4 Ramadan. Semoga teman-teman dimudahkan dan tetap semangat ya puasanya hingga nanti selesai. Dan teman-teman tak lupa sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah, selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita belajar tema 9, sungguh kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama nanti kalian akan mengetahui tentang sumber daya alam. Kemudian yang kedua nanti teman-teman akan mengetahui bentuk-bentuk energi, serta yang ketiga nanti diharapkan kalian dapat memahami firman Allah dalam Quran surat Yasin ayat 80 tentang sumber energi, yaitu di sini Allah atau Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu. Nah, maksudnya adalah bahwa kayu itu juga termasuk salah satu sumber energi ya. Bahkan seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil yang saat ini banyak kita gunakan seperti batu bara, minyak dan gas bumi berasal dari bahan organik ya, dari tumbuh-tumbuhan dan dari makhluk hidup lainnya. Teman-teman masih ingat tentang sumber daya alam ya? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, coba perhatikan di sekitar kalian, adakah sungai dan pohon? Sungai dan pohon merupakan salah satu unsur lingkungan alam. Keduanya memiliki banyak manfaat. Nah, coba kalian dapat menyebutkannya ya. Coba buka tabel halaman 72. Di situ silahkan diisi manfaat sungai bagi manusia serta manfaat pohon bagi manusia. Pastinya kita sudah mengetahui bahwa sungai dan pohon itu sangat bermanfaat. Misalnya, dari sungai kita bisa mengambil air misalnya untuk mencuci ya. Dari pohon kita bisa mendapatkan oksigen yang segar ya, karena di pohon tersebut juga terjadi proses fotosintesis ya. Dan pastinya masih banyak sekali manfaat sungai dan pohon yang lain. Berdasarkan kelestariannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbaharui berarti sumber daya alam yang tersedia
yang tidak akan habis ya, tapi kita juga tetap tidak boleh boros dalam penggunaannya. Contohnya apa? Ya ada matahari ya, angin, air dan sebagainya. Kemarin sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Sedangkan ini ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam ini akan habis jika digunakan terus-menerus dan butuh waktu lama untuk tersedia lagi. Ya, contohnya sumber daya bukan logam seperti gas alam, minyak bumi, batu bara, aspal. Sumber daya logam contohnya emas, perak, tembaga, dan platina. Sumber daya industri contohnya berlian, belerang, fosfat, dan gamping. Nah, agar lebih paham lagi, kalian bisa melengkapi tabel 2.4 dan tabel 2.5 halaman 76. Selanjutnya, sumber energi dan perubahan energi. Nah, setiap hari kalian menggunakan energi. Sekarang, apa yang dimaksud dengan energi? Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan suatu usaha atau kerja. Ketika digunakan, suatu energi akan berubah bentuk menjadi bentuk energi lain. Nah, sekarang boleh buka buku temanya halaman 73 sampai 74. Ya, di halaman 73 ada tabel 2.2 tentang kegiatan sumber energi yang digunakan dan perubahan energi. Nah, di situ nomor 1 bermain layang-layang. Nah, sumber energi yang digunakan energi apa ini kira-kira? Ya, energi angin. Kemudian perubahan energinya dari energi angin akan berubah menjadi energi gerak. Ya, itu contohnya. Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 nanti silahkan bisa dilengkapi ya. Nomor 2 itu ada membakar sate. Nah, sumber energi yang digunakan apa? Kemudian perubahan energinya apa ya? Nanti silahkan dilengkapi sampai nomor 5 di halaman 74. Kemudian kalian juga bisa mencoba pemanfaatan perubahan energi di halaman 74. Nanti itu skemanya bisa dilengkapi. Contohnya ini ada energi gerak yang berubah menjadi energi listrik. Contohnya pada pembangkit listrik tenaga air. Nah, nanti teman-teman sebutkan contoh yang lain perubahan energi. Misalnya contohnya ya, ketika kita menyetrika baju menggunakan setrika listrik, maka itu perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas ya. Dan masih banyak contoh yang lain. Nanti silahkan dicari, kemudian bisa dilengkapi skemanya. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama, energi bunyi. Bunyi merupakan energi. Semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber energi. Nah, sumber energi ini misalnya gitar ya, kemudian pita suara kita, kemudian suling, drum, nah dan alat-alat musik yang lain. Bunyi berasal dari getaran. Getaran itu diteruskan melalui udara hingga sampai ke gendang telinga kita. Kemudian gendang telinga akan bergetar sehingga kalian dapat mendengarkan bunyi. Nah, selanjutnya ada energi panas. Energi panas juga disebut energi kalor. Di alam sudah tersedia energi panas. Energi panas itu kita dapatkan dari matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar ya, yang manfaatnya banyak sekali. Misalnya untuk menjemur pakaian ya, mengeringkan padi, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin dan sebagainya.
Terus yang ketiga ada energi listrik. Nah, energi listrik merupakan jenis energi yang paling dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ya, banyak perabot rumah tangga yang memerlukan energi listrik. Contohnya ada lampu, setrika, televisi, kipas angin, dan masih banyak yang lain. Nah, ketika dimanfaatkan, suatu energi akan berubah menjadi bentuk energi lain. Ini contohnya misalnya energi listrik yang berubah menjadi energi panas terjadi pada setrika ya, setrika listrik, kemudian kompor listrik, oven. Kemudian perubahan energi listrik menjadi energi gerak contohnya penggunaan kipas angin, kemudian mobil mainan, mixer, blender. Kemudian energi listrik yang berubah menjadi energi cahaya contohnya penggunaan lampu dan televisi. Kemudian energi gerak berubah menjadi energi bunyi, contohnya menabuh gendang, kemudian bertepuk tangan, kemudian memetik gitar, memukul gong, dan sebagainya. Nah, itu materi untuk hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan. Yang pertama, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Yang ketiga, ketika dimanfaatkan, suatu energi akan berubah menjadi bentuk energi lain. Nah, baik teman-teman, cukup sekian. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Semoga bermanfaat dan bisa difahami ya. Jika ada pertanyaan silahkan boleh komen di kolom komentar. Oke, sekarang kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian, sampai ketemu di lain kesempatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.